pelajaran fisika. Fisika asik, fisika oke, fisika keren. Baik, kali ini Bunda akan menjelaskan contoh soal rangkaian seri R dan L. R itu adalah hambatan, resistor, dan L itu adalah induktor. Nah, misalnya kita ada soal seperti ini pada rangkaian R, L. Di sini dibuat V sama dengan 100 sin 5T. Nah, dari gambar jika diketahui nilai resistor adalah 10 ohm, kemudian induktornya adalah 2 Henry, tentukan berapakah kecepatan sudutnya, tegangan maksimum, kemudian reaktansi induktif dan impedansi. Nah, dari soal kita buat dulu diketahuinya V adalah 100 sin 5T, kemudian resistornya 10 ohm, L nya adalah 2 Henry. Ditanya berapakah kecepatan sudut, tegangan maksimum, reaktansi induktif dan impedansi. Oke, kemudian kita selesaikan. Yang pertama, omeganya berapa? Nah, dari sini kita bisa masukkan ke persamaan. V sama dengan 100 sin 5T. Persamaan umum kita adalah Vm sin omega T. Otomatis nilai omeganya adalah 5. Maka omega 5 radian per sekon. Kemudian yang B. Yang B ditanya adalah Vm. Nah, ini kita sudah dapatkan sesuai dengan persamaannya, maka Vm adalah 100 volt. Nah, jadi tidak sulit ya anak-anak Bunda. Kemudian mencari XL. XL itu adalah omega kali L. Omeganya berapa? Omeganya tadi 5. Nilai L nya berapa Bun? 2. Maka kita dapat 10. Satuannya apa? Satuannya adalah ohm. Kenapa ohm? Karena di sini sudah menjadi reaktansi. Nah, bukan induktor lagi. Kalau yang tadi L adalah induktor, kalau dia XL namanya reaktansi induktif. Yang namanya reaktan itu sama dengan hambatan atau tahanan, dan satuannya pasti ohm. Kemudian yang keempat, mencari impedansi. Impedansi adalah R kuadrat ditambah XL kuadrat. R-nya berapa? R-nya 10 kuadrat tambah XL-nya 10 kuadrat. Maka ini hasilnya berapa, Bun? Ini dapatnya 100 tambah 100. Sehingga kita peroleh akar 200. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 10 akar 2 ohm. Nah, itu mudah ya contoh soalnya. Nah, kita perhatikan soal ini rangkaian seri RLC. Maksudnya apa, Bun? Ada rangkaian seri antara resistor, induktor, dan kapasitor. Tapi kita perhatikan di sini satuannya. Di sini ohm. Maka ini artinya reaktansi induktif, reaktansi kapasitif. Nah, dari gambar, tentukan impedansi rangkaian dan kuat arus maksimum jika sumber tegangan maksimum arus bolak-balik 200 volt. Nah, yang pertama kita lakukan adalah buat diketahui. Diketahui apa? R nilainya 30 ohm. Kemudian L, karena dia satuannya ohm, maka lambangnya XL, yaitu reaktansi induktif 60 ohm. Kemudian XC. Kenapa XC, Bun, tidak C? Karena satuannya ohm. Dia menjadi hambatan. Kemudian tentukan, ditanya adalah tentukan impedansi rangkaian dan kuat arus maksimum jika tegangan maksimumnya adalah 200 volt. Nah, setelah ini kita apakan? Maka kita masukkan ke rumus impedansi. Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL dikurang XC dikuadratkan. Nah, kita tinggal masukkan nilai. R-nya adalah 30 kuadrat tambah XL-nya berapa? 60 kurang 20 dikuadratkan.
Nah, 30 kuadrat berapa? 900 tambah 60 kurang 20, 40. 40 dikuadratkan hasilnya 1600. Maka ini sama dengan akar 2500. Jadinya 50 ohm. Nah, itu dia, dapat impedansi. Kemudian selanjutnya adalah mencari IM. Nah, IM rumusnya apa? IM itu adalah VM per Z. VM-nya tadi berapa? VM-nya 200, Z-nya 50. Maka arusnya adalah 4 ampere. Oke, baik. Selanjutnya adalah contoh soal rangkaian seri RLC model yang seperti ini. Contoh soal kedua ya. Ya, di sini ada resistor 8 ohm, kemudian induktor 40 mH, jadi mH ini dibaca milihenry, kemudian kapasitornya 1000 mikrofarad dan V-nya adalah 200 sin 100T. Nah, dari soal tentukan yang pertama adalah frekuensi sudut, itu lambangnya omega. Selanjutnya frekuensi sumber listrik, berarti lambangnya adalah F. Kemudian yang C perioda. Nah, periodanya berapa? Kemudian yang D, misalnya yang ditanyakan adalah tegangan maksimum. Selanjutnya yang E ditanyakan tegangan efektif. Kemudian yang F ditanyakan tegangan puncak ke puncak. Nah, itu lambangnya VPP. Kemudian setelah F, G yang ditanya adalah reaktansi induktif, lambangnya XL. Selanjutnya reaktansi kapasitif, lambangnya adalah XC. Kemudian ditanyakan berapakah GHI, berapakah impedansi. Nah, berapakah impedansi, kemudian berapakah HIJ, berapakah kuat arus maksimum pada rangkaian, berarti IM, dan yang terakhir berapakah kuat arus efektif, berarti IF. Nah, jadi soal 1 ini kita bisa nanti mencari beberapa bagian dari rangkaian seri RLC. Oke. Nah, yang pertama buat diketahui. Apa saja yang diketahui? Nah, diketahui adalah R. R-nya berapa? R-nya 8 ohm. Selanjutnya L. L ini 40 mH. Nah, kalau kita ketemu begini, kita harus jadikan Henry. Maka 40 kali 10 pangkat min 3. Dari milihenry ke Henry 10 pangkat min 3. Jadinya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Dari mana? Di sini ada pangkat min 3, ini ada pangkat plus 1, jadinya min 2 Henry. Kemudian C-nya adalah 1000 mikrofarad. Nah, ini kita jadikan ke farad. Mikronya 1000 kali dari mikrofarad ke farad 10 pangkat min 6. Nah, di sini ada 10 pangkat min 6, di sini ada 10 pangkat 3, kan 1000. Berarti 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat min 6 hasilnya 10 pangkat min 3 farad. Oke. Apalagi yang diketahui? Nah, di sini ada V 200 sin 100T. Oke. Ditanyanya sudah ada variabel yang di sini ya. Nah, ini variabel yang ditanya. Oke. Maka kita langsung jawab. Yang pertama omega, kecepatan sudutnya berapa atau frekuensi sudutnya berapa? Nah, itu kita ambil dari mana, Bun? Dari sini. Ada V 200 sin 100T. Nah, ini kita masukkan ke persamaan umumnya bahwa V adalah Vm sin omega
T. Nah, perhatikan ini sama ini. Maka omeganya adalah 100 radian per sekon. Kemudian pertanyaan yang B adalah frekuensi. Nah, di kelas 11 dan di kelas 10 itu kita sudah belajar bahwa omega adalah 2pi kali F. Nah, 2πf berarti omeganya adalah 100, ininya 2πf, maka F-nya adalah 100 per 2V, sehingga jadinya 50 per V Hz. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah perioda. Perioda itu kan seper F. Jadi 1 per 50 per V, maka hasilnya V per 50 sekon. Oke, tadi frekuensi sudah. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang D. Yang D adalah Vm. Vm-nya berapa? Tadi kita punya persamaan. Nah, ini V sama dengan 200 sin 100T. Ini adalah Vm sin omega T. Maka nilai Vm adalah 200 volt. Pertanyaan yang E adalah V efektif. Nah, untuk mencari V efektif adalah Vm per akar 2. Vm-nya berapa? Vm-nya 200 per akar 2. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 200 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2, sehingga hasilnya 200 per 2 akar 2, jadinya 100 akar 2 volt. Oke, setelah V efektif ditanya VPP. Apa itu VPP? VPP adalah 2 Vm. Nah, Vm-nya tadi 200, maka 2 kali 200. Maka VPP adalah 400 volt. VPP itu artinya tegangan puncak ke puncak. Selanjutnya yang ditanya adalah XL. XL adalah omega kali L. Omeganya berapa tadi? Omeganya 100. L kita, nilai L kita adalah, baik, nilai L-nya tadi adalah 4 kali 10 pangkat min 2, sehingga hasilnya ini 10 pangkat 2, ini 10 pangkat min 2, habis, maka jadinya 4 ohm. Kemudian pertanyaan yang H adalah XC. Nah, XC itu 1 per omega kali C. 1 per omega kita berapa? Omega kita tadi nilainya 100. C kita nilainya 10 pangkat min 3. Maka ini jadinya 10 pangkat 3 per 10 pangkat 2. Ini hasilnya 10 ohm. Nah, selanjutnya adalah mencari impedansi. Impedansi itu sama dengan ini yang I ya. Nah, ini impedansi akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Nah, R kita tadi nilainya 8 kuadrat. 8 kuadrat ditambah XL nya adalah 4 dikurang XC nya 10 dikuadratkan. Ini hasilnya 64 ditambah. Nah, ini 4 kurang 10 berapa? 6. Min 6 dikuadratkan
dapatnya positif 36, maka Z-nya akar 100 sama dengan 10 ohm. Oke, nah setelah itu, nah kemudian apalagi yang ditanya? Yang J. Yang J yang ditanya adalah IM. Nah, IM-nya berapa? IM itu adalah VM per Z. VM kita tadi berapa? VM kita 200. Z kita berapa? Z-nya adalah 10. Maka hasilnya 20 ampere. Kemudian untuk mencari I efektif JK. Nah, ini yang terakhir. I efektif rumusnya adalah V efektif per Z. Nah, V efektifnya berapa? Nah, V efektifnya adalah 100 akar 2 per Z. Nya adalah 10. Nah, ini langsung kita ganti 10 ya, sehingga hasilnya 10 akar 2. Nah, untuk yang I efektif adalah V efektif per Z. V efektifnya berapa? Ini dia, 100 akar 2 per Z. Z-nya berapa? Ini dia, Z-nya 10. Maka 100 dibagi 10 dapatnya 10 akar 2 ampere. Oke, nah itu model soal yang kedua.